kembali lagi di Talk the Talk bersama aku, Valeri. Sama seperti biasanya, hari ini kita juga akan ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan kuliah di luar negeri. Nah, kalau ngomongin kuliah di luar negeri, kita nggak mungkin leave out benefit-benefit atau keuntungannya. Salah satunya itu adalah dengan pendidikan berkualitas di luar negeri, pasti kamu akan jauh lebih gampang mendapatkan karir impian. Penasaran kan soal karir impian, terus juga mungkin kesempatan kerja di negara tujuan studi itu kayak gimana sih? Tapi capek browsing-browsingnya, tenang aja. Kita hari ini udah kedatangan narasumber, salah satu student and education yang berhasil mendapatkan visa dan sekarang menetap dan kerja di Perth. Without further ado, kita sambut aja langsung. Hai Nico! Halo. Hai, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Saners hari ini. Niko, Yo, sekarang kesibukannya sama-sama. apa aja nih? Lagi sibuk apa sih di sana? Sekarang mulai dari tahun lalu sih tiap harinya Senin sampai Jumat kerja full time. Terus ya weekendnya sometimes masih ngurusin kerjaan atau liburan aja kayak road trip gitu. Oh, oke. Kan ini tadi aku ngomong kondisi sekarang. Kalau misalnya kita boleh rewind dikit nih. Niko kan merupakan lulusan dari Curtin University of Technology di Perth ya, gitu. Nah, kalau misalnya aku boleh tanya, kamu kenapa sih memilih untuk studinya itu di Australia? Kenapa memilih untuk kuliahnya di sana? Kalau rewind balik banget dulu sih. Soalnya awalnya tuh nyari jurusan itu antara sipil atau dokter kan. Terus akhirnya ya udah sipil, terus kayak tanya-tanya sana sini. Disaranin ada construction management ini dan jurusan ini kalau di Indonesia itu S2 tapi kalau di Australia itu S1 terus Oh, kebetulan dapet dari agent Sun Education ini dikasih tahu gitu. tapi memang awalnya dari dulu Niko emang udah kepingin untuk ngincar di luar negeri nggak sih untuk studinya? Sejujurnya sih kalau dari aku sendiri nggak kebayang sih kalau sekarang rewind juga aku tanya papa mamaku nggak kebayang sebenarnya Hmm. kayak soalnya nggak aku juga nggak ada saudara atau kayak siblings di sini siapapun nggak ada gitu jadi kayak purely sendirian juga di sini pas pertama kali datang. Tapi sekarang setelah udah lulus, udah kuliah di luar negeri, udah lulus dan udah kerja, pastinya nggak nyesel dong ya? Pernah kayak, oh ternyata cocok nih kuliah di luar negeri, di Australia apalagi gitu ya? Setelah tadi kita ngomongin soal negara tujuan studi dan alasan kenapa memilih kuliah di luar negeri, kalau lebih spesifiknya lagi, kenapa sih kamu memilih di Australia dan keuntungan apa sih yang kamu rasakan setelah sekarang sudah lulus dan kerja di Australia? Em, Sekarang sih kalau udah lulus sama kerja itu sebenarnya banyak banget sih. Em, Mulai dari asuransi kesehatan, terus dari banyak banget lah macam-macam asuransi di sini yang secara nggak langsung itu langsung aku dapetin gitu loh, walaupun ya prosesnya itu adalah kayak berminggu-minggu gitu, tapi secara nggak langsung setelah selesai resultnya tuh aku terjamin gitu loh di sini. Tapi itu kalau udah PR, kalau masih student sebenarnya tuh juga ada banyak jaminannya. Cuma kalau buat internasional emang lebih sedikit, tapi yang pasti terjamin itu our well-being gitu loh. Kalau ada di sini, kita di negara ini sih di Australia yang aku dengar itu lebih dalam hal racism itu lebih better daripada yang lain sih gitu. Oke, jadi memang overall well-being dari studentnya itu terjamin istilahnya gitu ya kalau international student. Terus tadi kita juga udah sempat bahas sedikit kalau Niko itu mengambil degree-nya adalah Bachelor of Construction Management gitu. Hmm. Boleh ceritain nggak sih kenapa awalnya memilih mengambil jurusan atau degree ini di luar negeri gitu akhirnya? Jadi sekali lagi kayak awalnya tuh mau ngambil sipil atau dokter kan, terus akhirnya sipil, something yang in the middle of business and construction, ya akhirnya nemu construction management ini dan ternyata ada S1-nya itu di Australia gitu. Terus ya udah tanya-tanya kayak ketemu agent Sun Education, terus kayak dijelasin aja gitu kayak benefits-nya apa study di Australia, terus ya dan ada penjelasannya bisa tinggal menetap di sini dan akhirnya setelah 6 years juga dapat juga gitu PR di sini Oke, gitu.
Nanti we'll get into that, tapi setelah tadi kita udah ngomongin soal benefit dari kuliah di luar negeri, apalagi di Australia, pastinya sangat sayang nonton, juga jangan mau ketinggalan, jangan mau kelewatan benefits ini dan langsung apply, karena sedikit lagi ini udah last chance untuk intake 2022 untuk kuliah di Australia, gitu. Oke, jadi selanjutnya mungkin tadi Niko juga udah sempat ngebahas soal salah satu benefitnya adalah bisa menetap gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin lagi soal alasan kuliah tadi kita udah ngomong alasan kuliah di luar negeri, lalu di Australia, secara spesifik lebih khusus lagi nih, kenapa sih milihnya di Perth? Apakah ada benefit-benefit tertentu kayak misalnya dapat kerjaan tuh apakah lebih mudah atau dapat izin tinggal apakah lebih lama atau gimana? Iya, kayak mulai bagusnya di Perth, di WA, Western Australia, itu mulai 2019 Desember, itu mereka tuh termasuk regional area. Nah, gunanya itu apa sih? Kayak kalau misalnya nge-apply buat PR itu butuh yang namanya itu points. Nah, regional area ini tambahan 5 poin secara cuma-cuma gitu loh. Dan itu penting banget dibandingin states lain. Itu lebih mudah untuk buat dapet PR. Tapi Sorry, ya Om potong. Mungkin untuk baik. memperjelas, PR itu adalah permanent Per, residence gitu ya? ya, Oke. benar. Permanent residence. Jadi kayak itu um, buat syarat tinggal di sini itu salah satunya juga butuh kerjaan dan juga um, butuh buat nilai Inggrisnya itu gitu. Oke. Speaking of permanent residence, itu pasti kita akan menyinggung soal visa gitu kan. Nah, aku dengar-dengar Niko ini sudah berhasil mendapatkan skilled nominated visa untuk 5 tahun sejak Mei 2022 kalau aku nggak salah. Nah, ini boleh dijelasin nggak sih Niko, apa sih visa ini, jenis visa ini itu seperti apa? Ya, jadi visa skilled nominated visa itu adalah salah satu kriteria buat dapat permanent residence itu dan kelebihannya itu bisa keluar masuk. Jadi kayak pada umumnya visa itu kalau misalnya keluar negeri itu butuh visa dan setelah dapat visa ini itu beruntungnya adalah bisa 5 tahun. Dia jangka panjangnya 5 tahun dan bisa keluar masuk Australia, um, ke state lain juga boleh selama 5 tahun tanpa perlu susah-susah gitu. Dan lebihnya lagi adalah kita tuh udah termasuk sebagai anggapannya itu kayak apa ya permanent residence yang emang tinggal gitu. Jadi dapat segala benefitnya. Sekali lagi kayak asuransi kesehatan, terus kalau mau belajar lagi S1, biayanya yang dibayar juga biaya yang sama seperti orang citizen, which is 3 kali lebih murah gitu daripada international students. Dan terjamin hidupnya bayar tax, terus nanti juga bisa tax refund selama end of financial year gitu. Kerjaan juga pasti terjamin, semuanya pasti harga UMR dan lebih terjamin aja kalau udah permanent residence. Lebih banyak benefit yang didapat daripada hanya sebagai international students. Oh, oke. Tadi udah menggiurkan banget ya benefitnya ya. Nah, tapi Hmm. kan namanya skill nominated. Requirements-nya tuh apa sih? Apakah harus, you have to be skilled to be nominated atau gimana? Ya benar, it is very kayak apa ya, Explanatory. penjelasan ya Ya. self explanatory dari title-nya sendiri itu skilled nominated visa. Jadi depending on your kayak skill ya kayak jadi biasanya kayak aku tuh hoki banget juga sih kayak jurusanku construction management itu ada di yang namanya itu skilled occupation list SOL. Jadi itu perlu di research emang kayak apakah jurusan kalian atau nanti gelar kalian or your title at work itu ada di SOL itu. Jadi requirement yang paling pertama adalah itu emang harus ada your title has to be in the skill of occupation list. Terus yang kedua itu English, tetap nggak jauh-jauh dari English. Itu harus no bands below 7. That's the first requirement. Soalnya biar dapat points juga dari situ. Terus yang berikutnya, tadi udah aku singgung, kayak Perth itu masuk regional area. That's a plus, soalnya kita dapat 5 points free. Terus, if you are studying for master, actually, you will get benefit, soalnya. Kalau umur kalian di atas 25 atau 25, itu kalian dapat tambahan 5 poin lagi. Jadi kayak banyak banget requirement yang bisa didapat gitu. Tapi
requirement yang pertama emang harus harus dapat points ini gitu. Kayak the minimum is 65. Tapi if you can get higher like 75 or 80, your chances to get invited is higher gitu loh. Tapi sorry, kayak sebelum ke situ itu ada banyak gitu kayak kriteria buat dapat permanent residence di sini. Salah satunya visa 190 yang aku apply ini itu melalui government nomination. Dan kebetulan governmentku ini kan dari Western Australia. They have their own requirement as well gitu loh, which is harus udah kerja, ada kontrak kerja at least 6 bulan gitu, atau pengalaman kerja selama 2 tahun akumulasi sejak pertama kali datang di Australia ini di bidang yang emang ada di skill occupation list itu. Oh, Itu oke. sih, jadi ada banyak kriteria di situ yang aku apply visa 190. Oke. Oke, jadi tapi mungkin kalau misalnya untuk Sanders nih yang di rumah yang baru berencana mau apply gitu, jadinya apply jurusan atau cari degree-nya, jadi mungkin bisa pertimbangkan degree mereka yang ada di SOL itu ya. Jadi itu pasti akan ada poin plusnya gitu ya. One plus. Kalau tadi misalnya kita udah ngomong requirements dan kita udah ngomong juga soal apa sih skill nominated visa ini, kalau misalnya proses apply-nya sendiri yang Niko lalui itu seperti apa sih gitu? Apakah apakah susah gitu? Proses apply ya, kayak eh, sebenarnya itu cukup panjang. Susah sih enggak. Soalnya semuanya itu di Australia ini tuh semuanya serba very tidy ya, and they are very diligent about their kayak rules and requirements. Semuanya tuh udah ada di website sebenarnya. Di kalau dari aku itu di immigration gitu, kayak Western Australian Immigration about visa itu udah ada di situ, dan prosesnya aja yang panjang. Kayak prosesku sendiri itu memakan waktu setidaknya itu hampir 1 tahun. Dari pertama kali aku apply um, buat interest, application of interest itu setahun. Tapi karena aku juga lagi ngelur, pas itu aku ngelur-ngelur buat Inggris. Tapi step pertama itu perlu skill assessment. Jadi apakah sekali lagi dari skill occupation list itu apakah skill kita itu ada di SOL atau enggak? Itu dinilainya dari jurusan kita setelah kita lulus, apakah itu ada di SOL atau tidak, dan apakah pekerjaan kita nanti emang menguntungkan gitu buat Western Australia ini. Setelah itu, prosesnya adalah ngumpulin buat government nomination. Soalnya aku tadi ngumpulinnya pakai visa 190 kan. Dan itu mereka perlu menilai apakah aku selama 4 tahun, 5 tahun tinggal di sini itu ada police record kah atau gimana aku bayar tax dan lain-lain gitu. Dan apakah aku itu mereka bakalan tanya kan government nomination butuh pengalaman kerja dan juga butuh kontrak kerja kan. Nah, itu mereka bakalan ngecek ke company-nya kayak nanya my behavior or just general questions gitu. Dan butuh juga yang namanya referral letter dari ke company, dari tempat kita tinggal, contohnya kayak gitu. Dari situ masih nunggu lagi dari government nomination dikumpulin ke immigration. Di immigration mereka bakal nilai lagi kita dari semuanya itu dikompil jadi satu, terus expression of interest kita semuanya dinilai. Di situ makan waktu lumayan lama juga, kayak ada medical check up, terus dari situ juga udah mulai ngambil driving license sendiri di sini, soalnya salah satu requirement-nya adalah kita butuh driving license di sini juga kan. Jadi kayak panjang banget. Aku memakan waktu setahun, tapi gara-gara 4 bulannya aku malas-malasan buat Inggris. Tapi bisa 6 bulan bisa. Oh, oke. Jadi walaupun tadi yang Niko jelasin sebenarnya prosesnya lumayan banyak, tapi 6 bulan bisa lah ya kalau misalnya memang ngejar gitu ya, kalau memang rajin Iya. bisa. Oke, tadi kita kan udah sempat ngomongin soal Curtin, Curtin kan, yaitu adalah universitas asal kamu gitu kan. Nah, Niko sendiri kan waktu itu berarti masuk ke Curtin dengan jasa atau layanan Sun Education berarti ya. Boleh jelasin nggak sih kesan-pesannya selama waktu itu mungkin konsultasi sama San, lalu dibantuin masuk dan segala macam tuh kayak gimana sih pada saat itu? Hmm. Konsultasinya kayak sebenarnya sejujurnya dulu tuh kayak sebelum Kartini tuh aku adalah kayak uni di Australia juga gitu, tapi nggak bisa masuk situ, dan kayak bersyukur banget kayak kenal sama San terus sama um, agent ya, kayak itu baik banget.
um, kayak selalu apa ya, selalu nge-guide gitu loh. Not only in about uni stuff gitu, kayak sometimes kayak bahkan ngechat aja lah in general question sometimes as well. New homestay or kayak tempat baru gitu itu selalu di apa ya, kayak they never let us walk alone gitu loh as a student gitu loh, kayak pas pertama kali aku ingat-ingat dulu. Jadi tapi kayak mereka selalu bersedia membantu gitu, kayak bahkan temanku sendiri aja, kayak kebetulan aku ada ketemu temen di sini, ketemunya lewat Sun juga gitu, kayak aku tiba-tiba di chat gitu sama salah satu agentnya gitu, kayak Niko ini ada anak ini nih, dia katanya kayak sendirian gini gitu, kayak maksudnya kayak saling connecting to kayak apa ya, student yang di sini gitu. Oke, jadi kalau mungkin aku bisa sum up, helpful banget counselor-nya gitu ya. Mulai dari Mm-mm. A to Z kamu nanya apa aja pasti akan diladeni, akan diberitahu dan akan dibimbing gitu ya. Mm-mm. Oke, oke Niko, pertanyaan aku hari ini sampai sini aja. Terima kasih banyak udah ngasih waktunya untuk ngobrol sama aku dan ngasih tahu Sanders juga nih soal the benefits of studying gak cuma di luar negeri tapi di Australia dan lebih spesifiknya lagi di Perth gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalau gitu kita pamit dan sampai sini aja Pak Putri ya. Terima kasih banyak. Nah, itu dia tadi perbincangan kita dengan Niko. Semoga Sanas mendapatkan insight dan makin yakin mau kuliah di Australia. Tapi kalau misalnya Sanas mau kuliah di negara tujuan studi lainnya, tenang aja karena Sun Education bekerja sama dengan lebih dari 400 institusi pendidikan atau universitas terbaik dunia yang tersebar di 20 negara. Kalau misalnya Sun mau langsung konsultasi nih sama Sun, bisa banget langsung telepon ke hotline Sun Education, atau bisa juga datang langsung ke kantor cabang Sun, karena Sun Education memiliki 27 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Biar tetap update dengan berita-berita dari Sun Education, pastinya jangan lupa untuk follow kita di semua sosial media, termasuk juga subscribe YouTube kita hari ini. Oke, kalau gitu sampai sini aja aku hari ini nemenin kalian. Terima kasih banyak. Aku Valerie pamit undur diri. Dah, Sanders!